Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia LQ yang telah bersedia mengundang saya untuk memberikan paparan pada siang hari ini. Perkenankan saya untuk share slide. Oke, jadi pertama-tama yang ingin kita lihat bahwa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Pertama mengenai bagaimana kompetitifnya dunia usaha pada saat ini dan mungkin kita melihat bagaimana organisasi dan strong leadership itu memegang peranan dalam menentukan bagaimana kita bisa mempunyai survival mode. Dan ini ketiga adalah bagaimana kita melihat bahwa organisasi dan leadership tadi mempunyai suatu agility atau kelincahan dalam mengambil keputusan dan akhirnya dia membentuk suatu future leaders yang akan kita miliki dalam organisasi. Nah, kemungkinan kalau kita bicara tentang tantangan, kita sudah tahu semua bahwa tidak perlu saya ulang bahwa memang kondisi saat ini sangat memerlukan suatu perhatian besar, terutama bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, di mana internal kita memang saat ini terjadi suatu kompetisi yang cukup kuat, yang itu adalah suatu hal yang sehat menurut saya. Tapi di sisi lain juga kita perlu melihat bahwa sebenarnya ada banyak sekali external threat yang terjadi yang menjadikan ini suatu tantangan tersendiri, di mana kita juga melihat bahwa ada perubahan yang signifikan di dunia ekonomi secara global yang dalam hal ini tentu memperhatikan suatu aspek tersendiri yang harus kita perhatikan, terutama dalam penentuan keputusan dalam arah strategi usaha. Nah, kenapa saya bicarakan tentang konteks ini? Karena bicara tentang leadership, ini kita tidak akan lepas bagaimana kita mencoba untuk mengambil contoh dalam dunia usaha, dalam penentuan bagaimana kita dalam perilaku organisasi, terutama kita sebagai leader dalam industri laboratorium kesehatan ini yang nantinya akan berperan dalam kita era yang kompetitif. Nah, kalau kita melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan hal ini menjadikan suatu apa namanya, ya tentu isu tersendiri dari sisi kompleksiti dan juga perubahan dari volatilitas serta tidak dapat diprediksikan suatu perubahan yang hal ini menjadi bentuk perhatian besar bagi kita sebagai individu yang terlibat dalam perubahan-perubahan ini. Dan kita sangat memerlukan kemampuan dari leaders yang tentu tidak hanya mampu untuk beradaptasi, tapi juga harus mampu untuk mempersiapkan diri terhadap adanya perubahan-perubahan berikutnya yang akan terjadi. Dan pandemi sendiri tentu telah merubah cara kita melihat, yang tentu dalam hal ini kemampuan untuk survival dan yang ini akan kembali bagaimana baik individu maupun organisasi mampu mempunyai kelincahan tersendiri yang dari kacamata saya perlu dititik beratkan kepada bagaimana kita mampu mengambil risk-taking decision. Dan dalam aspek manajemen, yang tentu dalam hal ini kita mempunyai banyak sekali aspek multidimensi yang kalau kita melihat bagaimana pengelolaan manajemen secara umum, ada suatu pengelolaan keuangan yang tentu harus kuat, yang diiringi bagaimana kita menjaga dan mengelola orang yang bekerja dengan kita sebagai bagian dari tim, dan akhirnya adalah bagaimana kita pengelola usaha yang kita lakukan, yang pada akhirnya adalah merupakan kemampuan seorang leader yang nantinya bisa melihat menjadi satu rangkuman ekosistem yang akan menjadi key sukses kita. Nah, tentu kalau kita lihat sebagai tantangan industri rumah sakit yang tentu kalau saya kaitkan dalam konteks industri laboratorium, ya tentu kita tidak akan lepas bagaimana seorang pimpinan harus bisa memikir tentang berpikir tentang banyak sekali aspek dimensi yang mulai dari tuntutan dari shareholders, kemudian juga dari bagaimana kita bisa menangani pasien dengan baik, bagaimana secara finansial kita mampu untuk bisa sehat, dan lanjutkan dengan beberapa tuntutan-tuntutan lain yang sifatnya disruptif yang harus bisa kita ambil keputusan secara cepat untuk beradaptasi. Terutama dalam era digitalisasi ini, ya tidak akan lepas bagaimana caranya kita memaintain apa yang sebagai contoh apa yang kami lakukan di BMAS untuk menjaga reputasi yang sudah
bangun sekian lama, dan ini menjadikan suatu hal yang kalau kita kembalikan kepada apa namanya ya, bentuk usaha apapun, ini kembali kepada fundamental perusahaan untuk bisa maintain dunia usaha tersebut untuk berjalan dengan baik. Nah, apa yang kita lakukan sebagai leaders? Nah, memang dalam hal ini sangat diperlukan sekali mindset of winners, di mana kita tidak bisa lepas dari keputusan-keputusan yang dalam hal ini tentu akan kembali ke kita, bagaimana kita membuat suatu perhitungan yang matang. Tapi apapun yang kita perkirakan, tentu ini tidak akan lepas bahwa setelah kita berani mengambil keputusan tadi, ya tentu kita memerlukan suatu motivated team yang mempunyai mindset of winners juga, yang nantinya adalah bagian dari partai sukses. Dan tentu kalau kita bicara di sini bahwa supporting infrastructure dan sistem, baik itu sistem IT atau sistem pola pembayaran, bagaimana kita bicara tentang apa namanya, pembinaan terhadap customer journey, ini adalah bagian dari strong support yang diperlukan untuk leaders itu berpikir tentang organisasi secara keseluruhan. Dan saya rasa para pimpinan juga diperlukan untuk mempunyai upaya untuk memberikan contoh yang baik, baik itu saat yang menyenangkan maupun juga pada saat yang sulit tentunya. Dan kalau kita kembalikan bahwa seorang leader itu tidak akan lepas dari kemampuan untuk bisa menjaga organisasi yang produktif, kembali kita melihat di sini bahwa pola untuk lean dan efficient management itu akan dilihat bagaimana kita mengevaluasi jumlah orang yang kita miliki dalam organisasi, yang terutama bagaimana kita bisa mengidentifikasi mana staff-staff yang memang mempunyai kompetensi tinggi dan juga bisa kita hargai dengan baik. Ini tidak akan lepas bagaimana kita nantinya membina para leader di bawah kita untuk bisa create suatu environment atau ekosistem yang produktif. Dan saya rasa ini akan dibicarakan pada topik pada pembicara berikutnya mengenai bagaimana leadership itu bisa dibangun. Yang tentu karakter-karakter leadership itu akan berbeda di setiap institusi tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dalam contoh di clinical laboratory leadership, kita tidak akan lepas dari bagaimana seorang leader itu dibangun. Dan menurut saya memang ada leaders yang memang sudah mempunyai karakter yang kuat, yang tidak harus belajar pun dia sudah mempunyai suatu apa namanya ya, strong leadership dari DNA-nya dia gitu. Dan itu nggak mudah, dan memang tidak akan banyak orang-orang yang mempunyai karakter seperti itu. Tapi ini dapat dipelajari, dan menurut saya ini sesuatu yang mungkin kalau kita akan lebih sedikit apa namanya mempunyai kemauan untuk kita belajar, tidak harus selalu dalam konteks full akademik, tapi kita juga bisa belajar baik itu dari networking, tapi itu juga bisa kita pakai melalui course-course yang ada. Dan ini semua akan kembali suatu proses pembelajaran yang terprogram, yang kembali kepada leader tersebut untuk bisa mencapai tahapan di mana leader tersebut mampu untuk bisa tidak hanya memanage 1, 2, atau 3 struktur di bawahnya, tapi mungkin lebih kompleks lagi. Dan saya rasa ini penting untuk kita bisa mengerti bagaimana kita sebagai bagian dari organisasi membina leadership development tadi, terutama kalau kita mempunyai suatu struktur human capital atau human resources department yang memang penting sekali dalam suatu organisasi yang akan berkembang. Nah, menurut saya memang ada beberapa transisi, tapi ini ada suatu statement dari Nick Petrie sekitar 10 tahun yang lalu mengenai bagaimana perubahan dari current focus, apakah leadership itu, dan bagaimana caranya kita membangun secara horizontal, tapi juga kita melihat bagaimana perusahaan tersebut membangun karyawannya, tetapi kita melihat bahwa bagaimana kita bisa membangun yang menjadi penting. Karena di sini akan kita melihat tidak hanya kepada aspek horizontal, tapi juga dalam ke vertikal. Dan kita akan melihat bahwa identifikasi terhadap orang-orang yang ada di bawah dalam organisasi tadi mempunyai opportunity yang sama. Dan menurut saya ini adalah suatu upaya dari atas untuk bisa membina kekuatan yang pasti organisasi itu dari orang-orang yang kompeten, dari mulai proses seleksi
training sampai kemudian reevaluasi dari orang-orang yang terpilih tadi. Dan memang dari kacamata tentu leaders, kita juga mesti melihat bahwa semua orang-orang yang berada di bawah kita itu harus mempunyai satu arahan yang sama. Dan pentingnya kita untuk bisa melihat di sini bahwa adanya suatu alignment of interest. Alignment of interest itu bisa dibangun dengan berbagai macam cara. Baik kita melihat bahwa satu objektif itu kita kejar dengan cara yang sama, bahwa kita melihat cara yang sama, dan juga yang pasti adalah kepentingan yang sama. Yang umumnya kita melihat bahwa ada suatu hal yang memang menjadi suatu atraktif result yang diharapkan oleh semua bagian dari organisasi. Dan setelah kita sudah mempunyai direction yang jelas, kita mempunyai alignment di antara seluruh tim yang ada, dan kita harus membina suatu komitmen. Inilah bagian dari suatu leadership creation yang menurut saya sangat kembali ini bukan bicara tentang theoretical, tapi kita juga bicara tentang bagaimana penerapan dari tiga komponen leadership creation tadi yang kita bisa bangun di organisasi kita. Nah, kembali dari direction, alignment, commitment ini kita kembali bicara bahwa ada beberapa paper menunjukkan tentang bahwa apa yang terjadi pada saat ini harusnya sudah bisa kita translate menjadi sesuatu yang kita improve ke depannya. Tetapi sesuatu yang belum terjadi pada saat ini harus bisa kita identifikasi satu persatu, sehingga nanti inilah yang nanti kita akan coba fokuskan untuk perbaikan dari sisi leadership yang tentu akan sangat relevan untuk kita memperbaiki produktivitas dari kinerja tim kita. Nah, saya hanya ingin mengambil contoh dari perusahaan kami di PT Bunda Medik yang kebetulan merupakan salah satu inisiatif yang kami lakukan untuk membina suatu ekosistem yang memang sangat memerlukan sekali banyak waktu untuk bisa mengajak semua stakeholder, baik itu dari shareholders maupun juga sampai ke direksi dan karyawan, mengingat kompleksiti dari background ekosistem kami, dimana kita melihat kami ada rumah sakit, ada klinik bayi tabung, ada lab diagnos, kita ada beberapa klinik dan beberapa klinik affiliate yang tentu akan mempunyai kepentingan masing-masing dengan nature bekerja yang tersendiri tentunya. Nah, leader yang berada di bawah PT Bunda Medik yang ada di ekosistem ini tentu harus bisa mengerti bahwa pada saat dia bicara tentang ekosistem secara keseluruhan, kita bicara secara bersama. Tapi pada saat kita bicara tentang masing-masing institusi, tentu akan mempunyai nature dari bisnisnya itu sendiri yang ini bisa kita terjemahkan dalam misalnya departemen-departemen yang ada di bawah lab-lab kita gitu, misalnya yang mempunyai atau organisasi yang mempunyai multi departemen atau barangkali regional-regional yang terpisah. Nah, tentu untuk bisa manage ini ada beberapa hal yang kita harus terapkan pada leader kita, yaitu mampu manage orang, pasien, keuangan, logistik, infrastruktur seperti rumah sakit juga di lab ya, dalam hal ini marketing, setelah memanage risk dan legal. Ini semua suatu hal yang kompleks yang mau nggak mau harus bisa kita terapkan ke masing-masing individu atau leaders yang kita bangun. Nah, kalau kita kembalikan konsep dari yang paling simple sekali tentang 5Ms, ya tentu dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana agility dari decision tadi kita terapkan pada leaders kita yang tentu tidak akan lepas dari kemampuan kita mengenali produk, kemudian juga membuat suatu improvement atau innovation dari commercial, sistem, perbaikan sistem, orang, dan juga financial engineering yang menjadi hal yang sangat penting dalam organisasi. Contoh misalnya katakanlah di PT Bunda Medik kita melakukan inovasi terhadap produk diferensiasi. Dalam hal ini ada beberapa produk lifestyle dan reprogenomics yang tentu karena memang dalam ekosistem kita cukup banyak dari afiliasi di klinik bayi tabung dan juga pasien-pasien ibu dan anak, tentu ini akan mempunyai suatu karakteristik sendiri untuk empowering strength kami dalam penekanan terhadap produk yang memang bisa menjadi suatu diferensiator. PGTM contohnya, genomic product untuk thalassemia,
ini merupakan salah satu yang dilakukan untuk peningkatan dari produktivitas di setup genomik yang ada di Anos. Dan kalau kita lihat secara komersial, yang pasti inovasi-inovasi yang berada di above the line, through the line maupun below the line, ini tetap harus dijalankan karena mau nggak mau ya tentu leaders-leaders kita harus bisa mengikuti pace dari bagaimana perusahaan tersebut melakukan commercial campaign yang tentu dalam hal ini harus bisa dimengerti dari semua lini pastinya. Dan sebagai contoh bahwa di BMAS ya kita membuat suatu inisiatif untuk digital transformasi yang dalam hal ini semua leaders harus bisa ikut dalam suatu digital campaign melalui One Bunda apps yang memang ini merupakan salah satu upaya untuk transformasi dari apa yang kita lakukan secara silo, secara sendiri-sendiri, kemudian kita masukkan sebagai satu kegiatan yang sifatnya berkoordinasi dalam satu ekosistem. Dan inovasi terhadap leadership juga sangat penting, dan salah satu upaya kenapa kita melakukan IPO adalah karena memang untuk memperbaiki good corporate governance dan akhirnya adalah empowerment dari leadership. Dan ini sangat penting untuk bisa membuat semangat kepada para stakeholders dan juga dalam hal ini direksi serta karyawan bahwa adanya suatu excitement tersendiri terhadap ya tentu demand dari publik yang dalam hal ini tentu pertumbuhan. Dan tentu ini tidak akan lepas dari bagaimana kita bisa bergerak ke arah yang sama seperti yang saya sampaikan di konsep DEC tadi, di direction, alignment, dan juga coordination tadi. Dan kalau kita kembalikan leadership tadi yang inovasi yang bisa kita lihat adalah ongoing training dan motivasi. Dan menurut saya ini penting karena motivasi training itu adalah bagian dari kompetensi yang kita kita harapkan bisa terus dilakukan secara ongoing. Dan motivasi tentu semua level, baik dari motivasi secara personal, secara kolektif, secara tentu dari sisi remunerasi serta insentif lain yang tentu hal ini sangat penting bagi semua bagian dari level organisasi kita. Dan tentu yang terakhir adalah tidak kalah penting dan malah sangat penting pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa membuat para leader kita itu mengerti tentang bagaimana financial engineering dilakukan untuk bisa mensupport kegiatan bisnis yang akhirnya akan menunjang satu productivity yang pasti kegiatan efisiensi itu akan mencakup semua level dari leaders karena ya saya ambil contoh katakanlah kalau memang kita concern terhadap biaya listrik ya tentu dari mulai atas sampai bawah mesti komit untuk bisa matikan lampu contohnya. Dan itu adalah suatu upaya kita memang yang tidak akan lepas dari leader-leader yang kita bina. Dan akhirnya adalah kalau kita bicara tentang financial engineering ya berakhir kepada 3 aspek, yaitu improve balance sheet, neraca, kemudian pertumbuhan dari profit and loss atau laba rugi, dan juga health cash flow. Dan ini sebenarnya suatu pendekatan yang standar, tapi saya pikir penting untuk kita yang mungkin tidak terbiasa dengan suatu organisasi yang baku dalam membangun suatu setup atau organisasi lab. Kita akan lupa bahwa aspek secara keseluruhan nanti penting untuk bisa berjalan secara beriringan. Nah mungkin kita juga perlu menyampaikan beberapa hal terutama berkaitan dengan risk management ya, bahwa tidak selamanya inovasi-inovasi kita lakukan itu akan berhasil karena ada 4 faktor. Ada yang memang kita untung bahwa kita berhasil dengan inovasi kita, atau memang kita berhasil karena memang sudah terencanakan, atau tidak beruntung karena memang banyak faktor yang kita tidak bisa prediksi, atau memang dari awalnya ini sama sekali suatu inovasi yang impossible. Jadi ini perlu juga kita jaga supaya jangan sampai kita
apa namanya terlalu tinggi ekspektasi terhadap sesuatu yang mungkin tidak mampu kita lakukan. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan tentang dari semua tadi adalah bagaimana kita bisa mengharapkan adanya ideal future leaders, bahwa idealnya kita mengharapkan adanya leaders yang mampu secara individu, mampu untuk bisa membina tim yang baik, dan juga secara organisasi, mampu untuk bisa create network yang baik, dan mampu untuk membangun sistem. Ini yang dikatakan sebagai all-rounders. Tapi kenyataannya juga kita tidak akan bisa lepas bahwa secara realistik kita harus kembali kepada bahwa kekuatan apa yang kita miliki itu menjadi sangat penting. Dan semua yang kita bisa harapkan dari suatu future leaders tadi, kita akan dapatkan dengan suatu continuous learning dan innovation. Jadi ini penting sekali untuk nanti kita dalam membina supaya kita terjadi apa namanya istilahnya ya burnout dari karyawan yang atau organisasi yang karena kita mempunyai ekspektasi yang terlalu berlebihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena hal ini sangat apa namanya umum, tapi saya harapkan ini juga bisa memberikan sharing sedikit pada teman-teman semua sehingga dalam membangun organisasi kita penting sekali untuk memperhatikan para leader kita sebagai bagian dari key success factor kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan tentang leaders kita ke depannya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.